saya Ulan dan bintang tamu kita Bu Anita Sabitri SPSI. Nah, Bu Anita ini bekerja di RSJ Aceh yang mana dari mulai 2008 Bu ya sampai sekarang. Berarti sudah sekitar 13 tahun lah Bu ya? Iya, saya belum. Dan bagaimana nih Bu pengalaman Ibu di RSJ? Bisa cerita sedikit sama kita di sini? Oke. Saya bekerja dari 2008 sampai saat ini. Tentu saja banyak hal yang sudah menjadi kehidupan kita di situ bersama teman-teman kita yang Allah berikan kekurangan secara pikiran, perasaan mereka agak terganggu ya. Dan alhamdulillah melalui mereka kita banyak belajar hal-hal baru. Nah, kalau di rumah sakit jiwa pengalaman saya di ruangan ya, dulunya saya ngerawat pasien di ruangan, saya base-nya perawat, kemudian ngambil S1-nya psikologi. Sampai saat ini saya fokus di poli anak dan remaja. Nah, setelah pada awal-awal saya kasusnya kasus dewasa nih, disability mental pada kasus dewasa itu banyak kasus-kasusnya yang kalau kita melihat secara awam kok bisa ya, tapi ternyata teman-teman kita banyak terjadi gangguan dari hal-hal kecil. Pada tahun 2019 saya dipindahkan ke poli anak dan remaja sampai saat ini fokus untuk kasus-kasus gangguan jiwa pada anak. Nah, di situ ada anak dengan gangguan tantrum, ada anak dengan gangguan emosional, anak dengan gangguan penyesuaian, dan juga banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang alhamdulillahnya orang tua banyak yang sudah peduli terhadap kesehatan jiwa. Apa sih isu disabilitas mental? Gini Bu, bagaimana pandangan Ibu yang tentang kami sebagai masyarakat yang tidak tahu apa sih mental disability itu sebenarnya? Bisa sering-sering sedikit Bu? Iya. Saya jujur di sosiologi ya, di mental disability ini adalah sebutan yang baru saja saya ketahui setelah diundang sama adik-adik, karena kita kalau di tenaga kesehatan itu menyebutnya mental illness ataupun mental disorder ataupun ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, tidak semua gangguan jiwa itu yang seperti masyarakat ketahui ya, bicara sendiri, ketawa sendiri gitu ya, dan sering membuka pakaian di jalan, makan sampah segala macam. Sebenarnya ada pergeseran definisi mental illness ataupun mental disorder pada masyarakat yang dikembangkan sendiri. Artinya sebenarnya gangguan jiwa ataupun mental illness ini tidak sesempit paradigma yang ada di dalam masyarakat. Mereka menganggap bahwa oh ini sudah gangguan jiwa, seumur hidup akan menderita gangguan jiwa. Tidak, teman-teman, banyak teori yang sudah dibahas ya di luar negeri juga sudah diterapkan. Selain farmakologi, obat-obatan, penderita dengan mental illness ini masih bisa berdaya kembali, berguna kembali, baik di dalam keluarga, masyarakat, sosial, dengan dukungan dan support penuh dari masyarakat dan keluarga. Di sini mungkin kalau pandangan saya, masyarakat awam harus mengerti dulu pengertian dari mental illness ataupun disability mental supaya tidak tergeser. Nah, mungkin Ulan sendiri juga merasakan kalau ke rumah sakit jiwa itu kayak dalam tanda kutip gitu. Ini pasti tempatnya orang-orang gila. Nah, padahal sebenarnya kita dengan gangguan tidur, gangguan emosional, gangguan perilaku itu kita konsultasinya ke sana. Di sana ada poli psikologi, ada poli yang menangani masalah-masalah nyeri saraf, nah seperti itu. Mungkin ini harus melalui ini, mungkin teman-teman nanti bisa membantu untuk menyadarkan masyarakat ataupun memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa orang-orang dengan mental disability tidak selamanya mereka menyandang sebagai mental disability. Kita sama-sama membantu mereka untuk mereka bisa jadi lebih berguna lagi di dalam keluarga dan masyarakat. Seperti itu. Juga baru tahu Bu ya, ternyata kalau rumah sakit jiwa itu bukan tempatnya orang-orang gila, tapi juga bisa konsultasi. Tapi kita sebagai masyarakat yang awam sering menganggap oh rumah sakit jiwa itu tempatnya orang-orang gila.
Iya. Kita salah Bu ya? Iya, salah. Terus banyak nggak sih Bu kasus-kasus di Aceh mengenai mental disability itu Bu? Ya, karena di Aceh kita rumah sakit jiwa cuma satu ya di provinsi, yang mana sebenarnya fasilitas pemerintah di setiap puskesmas kita ada perawat namanya perawat CMHN. Mereka bergerak memang untuk memfasilitasi teman-teman ataupun keluarga yang memiliki anak ataupun anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Nah, hanya saja fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini mungkin menurut saya belum tercover untuk semua kasus di Aceh, sehingga masyarakat yang mengetahui ada keluarganya ataupun ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa langsung membawa ke rumah sakit jiwa tanpa ada tahu bahwa pelayanan kesehatan di Vaskes pertama itu ada. Di puskesmas juga bisa melayani gangguan-gangguan jiwa ringan. Kalau kasusnya di Aceh ada terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke 2020. Artinya pandemi ini memberi efek yang cukup ekstrim terhadap penderita mental disability. Ada peningkatan di Indonesia sekitar 2000-an dari angka dari 2019. Di Aceh juga terjadi peningkatan setiap hari kunjungan. Kebetulan saya di Poli Anak dan Remaja. Baru saja saya mendapatkan kasus adanya pengaruh belajar secara daring. Nah, itu membuat anak-anak memicu terjadinya stres. Nah, mungkin ini juga kita akan bahas ya. Jadi kalau bahas masalah mental disability ini terlalu luas untuk kita bahas. Mungkin teman-teman nanti bisa memflotkan satu tema, kita bahas sama-sama supaya masyarakat juga lebih paham tentang hal ini, seperti itu. Oke Bu, sejauh ini ada nggak sih Bu pasien yang sudah sembuh dari mental disabilitas, namun kembali lagi ke RSJ? Iya, nah ini kalau di kita sebutinnya relapse, dia keluhan berulang. Kebanyakan kenapa kita kalau di rumah sakit jiwa mungkin Wulan kalau bertemu saya di sana itu Wulan pasti bertanya, kok semua pasien kenal sama Bu Anita? Iya, karena pasien kita berulang-ulang. Setiap tahun, setiap bulan kita menghadapi pasien yang sama dengan case yang sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaktahuan anggota keluarga merawat pasien yang sudah sembuh secara klinis di rumah sakit jiwa, dipulangkan ke keluarga. Nah, keluarga ada ketidaktahuan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Nah, banyak juga keluarga yang mengatakan gini, kalau di rumah sakit Bu, ini ayah saya mau selalu minum obat, tapi Bu kalau udah pulang ke rumah itu nggak mau minum obat. Nah, ada nilai di situ yang dapat kita ambil adalah nilai trust, yang pasien harus punya trust dengan anggota keluarga yang memberikan obat. Kenapa dia di rumah sakit mau? Karena kita building trust dulu dengan pasien. Bapak butuh obat supaya Bapak sehat. Selama ini Bapak bisa seperti ini karena minum obat kan? Nah, hal-hal sederhana seperti itu kita edukasi kepada keluarga. Hanya saja tidak semua keluarga bisa menerapkan kembali apa yang kita berikan saat penjemputan. Mungkin di sini adanya peran adik-adik mahasiswa sekalian untuk memberikan ada kunjungan lah ya, kunjungan kemana gitu untuk kalian, untuk bansos ataupun apa untuk masalah jiwa. Kayaknya terlalu sedikit ya mahasiswa yang peduli tentang kesehatan jiwa. Mungkin kalian nanti jadi brand ambasadornya ya untuk mental illness, mahasiswa yang peduli dengan kesehatan jiwa. Itu saya rasa keren karena pasien kita berulang, itu datangnya berulang seperti itu. Aduh, menarik sekali Bu ya, dari kepercayaan keluarga, lingkungan juga berarti ya berpengaruh. Oke, berarti begini Bu, kan kalau dari lingkungan kita nih di Aceh, spiritualnya itu kan sangat kental. Bisa dibilang Aceh itu Serambi Mekah. Tapi kenapa banyak sekali pasien yang lepas kendali gitu? Padahal mereka kan bertuhan. Apakah mereka nggak sholat, apa nggak ngaji gitu? Jadi gimana Bu tanggapan itu? Iya, saya juga waktu pertama di rumah sakit jiwa juga berpikir seperti itu ya. Saya merasa kok ini kan Serambi Mekah, kita semua punya Tuhan. Ketika punya masalah kita ada tempat mengadu gitu kan, mengadu kepada Tuhan.
Akan tetapi selama saya bekerja saya melihat adanya apa ya, kekurang percayaan mungkin ya, ataupun di dalam keluarga itu tidak terbentuk satu wadah di mana anggota keluarga saling mengemukakan apa yang dia rasakan. Kalaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan ya teman-teman semua, banyak pasien-pasien yang mental disability ini juga ada keturunan ya, adanya faktor keturunan sehingga mereka memang mengalami gangguan jiwa itu sejak dari kecil, dari lahir. Nah, yang pertanyaan Ulan tadi mungkin pada pasien-pasien yang dengan masalah-masalah yang putus cinta, nggak dibeliin motor gitu kan, cita-citanya nggak kesampaian, nggak jadi tentara. Mungkin Ulan sering lihat ya teman-teman yang pakai baju tentara jalan-jalan itu cita-citanya tidak terpenuhi. Apakah mereka tidak punya Tuhan seperti itu ya? Nah, menurut saya di sini ada tanggung jawab yang lepas dari keluarga, masyarakat, dan sosial untuk mencari sebuah penguatan bagi teman-teman yang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa. Artinya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang seharusnya memberi support positif kepada setiap anggota keluarganya. Saya rasa di Aceh ini agak tabu ya ketika kita membicarakan keluarga yang terus duduk diskusi gitu ya, yang seringnya adalah kita menemukan orang tua yang otoriter, kamu harus jadi ini, kamu harus begini, kamu harus begitu, tanpa pernah menanyakan kepada anak, kamu setuju nggak kalau bunda kasih kamu seperti ini, kamu setuju nggak kalau ayah maunya kamu seperti ini. Mungkin parenting seperti itu yang harus lebih dikemas di dalam keluarga. Jadi kan banyak juga yang mengaitkan tentang mental dengan hal-hal gaib tuh ya, dan hal-hal gaib. Jadi itu bagaimana itu Bu dalam pandangan Ibu, dalam pandangan dalam apa sih, akademisi dan sebagai masyarakat, apakah Ibu percaya dengan hal-hal seperti itu? Oke. Bisa dijelaskan Bu? Menarik ya, ini karena memang kita tinggal di Aceh, kita tidak bisa pungkiri segala penyakit itu dukun segalanya ya. Orang pintar itu segalanya gitu. Sebelum mereka mengunjungi rumah sakit itu mereka terlebih dahulu itu datang ke orang pintar ya. Memang banyak pasien-pasien kita yang berkunjung ke poli maupun yang dirawat itu rekomendasi dari orang pintar. Ini Bu, anak saya udah saya bawa ke Tengku Pulan, terus dibilang sama Tengku, ini masalah jen-jennya udah nggak ada lagi nih, nggak ada lagi jin ini harus pakai obat dokter. Nah seperti itu. Saya secara pribadi sebenarnya tidak ada yang salah ya yang dilakukan orang tua. Namanya ikhtiar. Orang tua menginginkan hal yang terbaik lah untuk anaknya, ataupun anak yang menginginkan hal terbaik untuk orang tuanya. Tidak ada salahnya asal masih di dalam koridor yang tidak dalam konteks dukun gitu ya, ada sesembahan yang tidak keluar dari Islam. Saya rasa ya namanya ikhtiar ya tidak masalah, dan selama pasien ada sembuhnya, ada perbaikannya, saya rasa kalau dijalanin ikhtiarnya dua-dua akan lebih cepat. Dia juga berobat di dokter, kemudian dia juga ikhtiar di orang pintar, tapi tanda kutip lagi tidak pada dukun-dukun yang melanggar syariat. Oke guys, menarik sekali ya bincang sama Ibu Adita. Aduh, jadi terbuka nih Bu pikiran kita mengenai tentang mental disability ini. Jadi bukan hanya orang-orang dalam tanda kutip itu yang bisa ke rumah sakit jiwa, dan tapi banyak jadi yang apa sih namanya yang seperti kayak nggak bisa tidur, susah apalah gitu, bisa langsung datang situ ya. Tapi ya memang kita dengan Aceh itu kan terkenal kali sama hal-hal mistis itu, jadi ya begitulah Bu ya. Oh ya Bu, kan yang kita tahu nih Bu ya, yang kita lihat dalam kenyataannya banyak sekali orang-orang yang dalam mental disability itu orang dewasa, orang yang sudah berumur. Apakah ada juga yang di bawah umur atau remaja kayak kami gitu Bu? Ada nggak sih Bu? Iya.
mungkin prevalensi saya tidak punya data yang akurat ya, perbandingan antara pasien yang dewasa dengan pasien yang remaja. Kebetulan saya di Poli Anak dan Remaja, jadi setiap hari bertemu dengan case-case yang anak dengan gangguan tantrum, ya autism, terus kemudian gangguan penyesuaian, gangguan perilaku. Dan lagi-lagi saya juga dikagetkan sebenarnya pada tahun 2019-2020 pertengahan itu banyak sekali kasus-kasus pada remaja dengan bipolar. Nah, saya juga membaca beberapa literatur ya di Aceh Besar dan Banda Aceh, ternyata memang banyak mahasiswa kita yang mengalami gangguan jiwa ringan sampai gangguan jiwa berat, akan tetapi mereka tidak ada fasilitas ataupun komunitas yang bisa mereka gunakan untuk curhat lah istilahnya. Ini gue seperti ini, gue seperti ini. Nah, nggak ada tempat curhat. Mungkin di sini untuk teman-teman sahabat Lapsa semua, kita ada di Rumah Sakit Jiwa itu tersedia fasilitas poli anak dan remaja dengan dokter spesialis jiwa, subkonsulen anak dan remaja, Dr. Subahan Rio. Kita bisa konsultasi di situ sebelum kita harus minum obat. Nah, ada konseling awal, juga ada poli psikologi, kita juga ada psikolognya. Remaja kembali lagi banyak case yang mungkin kalau saya ceritakan, kok case-nya sederhana gitu bisa gangguan jiwa ya? Nah, coping mechanism setiap orang itu berbeda-beda. Kadang bagi saya masalah kenakalan anak biasa saja, tapi ada ibu yang menganggap masalah kenakalan anak itu buat dia nggak bisa tidur. Nah, itu perbandingan antara satu individu dengan individu lain. Coping mechanism kita tidak sama. Mungkin bagi Ulan putus cinta biasa saja, bisa cari lain gitu kan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain putus cinta itu satu hal yang sangat membuat dia sampai broke up, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu. Banyak kasusnya remaja. Waduh, terus ada nggak Bu tips dan trik untuk mengatasi gejala-gejala bipolar untuk remaja kayak kami gitu Bu, supaya nggak perlu ke RSJ, bisa trik sendiri di rumah, itu ada treatment tersendiri nggak Bu? Ya kalau ditanya trik dan tips udah kayak ini ya, sunglap ya. Nah, bicara gangguan jiwa, bicara perasaan, bicara alam bawah sadar, bicara perilaku, bicara pikiran. Kalau teman-teman jatuh kereta, lukanya tahu ya di mana ya, sakitnya di mana tuh, lutut saya luka gitu, kita tahu sakitnya di mana. Tapi kalau perasaan kita, makanya dibilang sakitnya tuh di sini gitu ya, nggak tahu mau menggambarkan sakitnya yang bagaimana gitu. Cuman saran saya kepada teman-teman remaja semuanya yang memiliki kita aware-nya melihat diri kita ya, kita yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Nah, ketika kita melihat diri kita ada ketidakmampuan ya dalam menyelesaikan masalah, karena definisi sehat jiwa itu kita harus tahu. Definisi sehat jiwa adalah kita bisa hidup bahagia, bisa menerima orang lain sebagaimana mestinya, kemudian bisa memperlakukan orang lain dengan layak. Itu kita sehat jiwanya. Ketika kita sudah masuk ke dalam area yang jiwanya tidak sehat, nah kita perlu warning nih, saya perlu seorang untuk mendengarkan curhatan saya. Kalau di dalam psikologi, saya selalu menyampaikan kepada klien saya, setiap manusia itu punya rahasia di dalam dirinya. Dan setiap rahasia itu ada rahasia yang saya boleh tahu, Anda tidak boleh tahu. Ada rahasia yang Anda tahu, saya tidak boleh tahu. Ada yang rahasia saya boleh tahu, Anda boleh tahu. Dan ada rahasia Anda tidak boleh tahu, saya juga tidak boleh tahu. Nah, itu harus ada batasan pada remaja, sehingga dia tahu mana yang harus dia ceritakan, mana yang harus dia tidak ceritakan. Setiap remaja harus punya nih namanya tong sampah. Tahu ya? Tong sampah itu kan sistem tong sampah itu tidak, kita buang sampahnya keluar lagi nggak? Enggak. Nah, nggak nyampe kita buang. Iya. Jadi kalau tong sampah itu setelah kita curhat, kita buang, dia nggak cerita ke orang lain.
kalau masih punya teman yang dia cerita lagi ke orang lain, tong sampahnya nggak bisa pakai, cari tong sampah baru. Ya Bu. Nanti kita berarti selektif juga dalam memilih teman ya. Iya, iya. Oke sahabat Lapsa, nggak terasa ya udah lama juga kita bincang-bincang ya mengenai mental disability. Nah ini pertanyaan untuk closing gitu ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada masyarakat di lingkungan kita yang mengalami mental disability gitu? Bisa Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya di penutupan kita pada hari ini ya, karena ini memang banyak terjadi di masyarakat, malah ketika menemukan teman-teman yang mental disability lari ya, pasti ya, ketakutan ya. Itu hal yang nggak boleh dilakuin sebenarnya. Jika ada anggota keluarga ataupun anggota masyarakat di lingkungan teman-teman yang mengalami mental disability, jangan panik, jangan takut, karena mereka tahu mimik kita ketakutan maka dia akan mengancam ya. Jadi kalau dia mental disability, penderita mental disability memegang alat tajam, benda tajam, itu kita cukup menghindari. Jika memang sudah mengganggu sekali keamanan di sekitarnya, kita boleh melapor kepada polsek terdekat. Nah, polsek nanti akan koordinasi dengan puskesmas, lalu akan mengantarkan pasiennya ke rumah sakit jiwa. Itu bagi penderita yang memang sudah keluyuran di jalan. Nah, jika ada anggota keluarga ataupun anggota masyarakat yang kita sudah mulai, ini kok udah lain perilakunya, ini kayaknya udah menjurus-jurus ke gangguan jiwa, anjurkan kepada keluarga untuk mengunjungi pelayanan kesehatan ke puskesmas. Nanti jika kasusnya memang tidak bisa ditangani di puskesmas, maka puskesmas akan memberikan rujukan ke rumah sakit tingkat 1, kemudian tingkat 1 akan merujuk kepada tingkat 2 ke kita ke rumah sakit jiwa. Mungkin edukasi di sini sangat diperlukan, jangan takut-takut untuk datang mengunjungi ya pelayanan kesehatan untuk masalah jiwa, karena tidak semua orang punya persepsi yang sama, tidak semua orang punya masalah yang bisa diselesaikan sendiri. Mungkin seperti itu. Saya punya closing statement kepada teman-teman kaula muda semuanya untuk hari ini. Bagus sekali pembahasannya. Para kaula muda, ingat, cintai diri sendiri, jadilah diri sendiri, karena orang yang bahagia adalah orang yang sehat jiwanya. Wah, makasih Bu ya ada sudah mau berbincang-bincang santai bersama kita, karena kan tema tentang isu disabilitas mental itu sangat tabu, sangat awam sekali, apalagi banyak apa sih mental itu, mental sama jiwa aja ada yang nggak tahu gitu. Terima kasih udah buka wawasan kita mengenai ini gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.